Hai, it's me Memana. Hari ini kita bahas materi dari salah satu follower Memana. Ini ada pertanyaan ya, tapi Memana mau kita bahas dulu dari pertama. Dari atas dulu nih, buried treasure. Buried itu artinya yang terkubur, treasure itu adalah harta karun. Jadi harta karun yang terkubur, gitu ya. Nah, di situ Memana lihat ada gambar headset yang 7.3. Itu sebetulnya mungkin ini pelajaran dari listening section ya. Jadi harusnya mungkin ada suara ceritanya gitu, tapi Memana kan nggak tahu ya. Jadi it's okay, kita baca yang ada di buku ini aja. Oke, jadi history has many secrets. Sejarah itu punya banyak rahasia. Artifacts can be found almost anywhere in the world. Artefak bisa ditemukan dimanapun di seluruh dunia ini. Buried treasures berarti harta karun yang terkubur. Itu menyenangkan untuk para orang arkeolog atau orang yang senang mencari tentang sejarah ya, sejarawan. Kalau kita bilang historians itu adalah sejarawan. Imagine finding ancient gold. Bayangkan jika menemukan emas yang kuno gitu ya, atau yang berharga gitu, yang usianya udah puluhan tahun, or something that was stolen by pirates. Ini keren ya. Atau sesuatu yang dicuri oleh bajak laut. Now let's look at some of the world's best example of lost gold. Jadi ada yang hilang nih ya ceritanya ya. Oke. Shipwreck. Nah, tadi pertanyaan dari murid Memana adalah apa itu shipwreck? Shipwreck itu artinya adalah kapal yang rusak. Bisa jadi dia tenggelam atau dia rusak di tengah laut. Bisa jadi rusaknya karena entah terbentur oleh karang atau ada kejadian seperti badai gitu ya. Itu shipwreck. What a ship full of treasures. Jadi apa yang tenggelam? Kapal yang penuh dengan harta karun. Where, di mana? Di Laut Caribbean, di bagian Kolombia ya, coast, pinggiran Kolombia. Coast itu artinya pinggiran pantai. What's the story? Nah, ini kita translate ya. Pada tahun 1708, orang British dan orang Spanyol itu sedang bertengkar di Amerika bagian selatan. Kemudian ada sebuah kapal besar yang namanya San Jose membawa emas, perak, dan jewelry. Itu bacanya jewelry ya, yang dikasih bold warna orange itu bukan jewelry, tapi bacanya jadi jewelry from Peru. Artinya jewelry itu adalah perhiasan dari Peru. Kapal itu mau berangkat ke Spanyol untuk ambil perhiasan dari Raja Spanyol. Orang Amerika menyerang dan kapal tersebut meledak. Para pelautnya mati dan kapalnya tenggelam di dasar laut. What do we know? Apa yang kita harus ketahui? Yaitu di tahun 2015 bulan Desember kapalnya ditemukan. Sekarang para ilmuwan sedang mempelajarinya. Kemungkinan harta karunnya bisa jadi miliaran dolar. Wow, you decide. Kamu putuskan. Who should keep this treasure? Siapa yang harus menyimpan harta karunnya? Yang pertama ada orang yang menemukannya. B, pemerintah dari negara tersebut di mana dia ditemukan. Kemudian yang C, tempat atau negara bagian mana yang aslinya si berlian itu dibuat. Terus yang terakhir, no one, it should stay at the bottom of the sea. Yang terakhir itu adalah nggak ada seorang pun yang boleh memilikinya, dia biarin aja di bagian dasar laut. Oke, itu dia ya cerita dari page yang ada di sini. Untuk di sebelah kiri, itu adalah kosakata yang harus kita pahami. Ada kata keywords ya di situ, itu kosakata. Buried itu bacanya artinya terkubur, treasure harta karun, historian para sejarawan gitu ya. Pirate itu adalah bajak laut, shipwreck itu tadi kapal yang hancur ya, jewelry itu perhiasan, dan kemudian ada tomb, itu bacanya tomb ya, bukan tomb, tapi tomb. Tomb itu adalah kuburan sebetulnya artinya teman-teman. Oke, nah habis ini kita next slide ada jawaban dari murid Memana, kita coba cek ya. Nah, jadi di sini ada 9 soal. Sebetulnya pertanyaannya adalah cuman what is shipwreck? Jadi apa itu kapal yang hancur? Nah, itu harus dijelaskan ya di number 4 itu. Memang nggak bisa lebih panjang lagi baca jawabannya karena memang nggak tahu halaman 141 dan 142-nya itu seperti apa ceritanya. Jadi di sini memang akan bantu translate pertanyaannya aja, dan memang yakin
Davis yang chat mem Ana ini pasti bisa mengerjakannya ya. Ini pelajaran soal kelas 3 SD loh by the way teman-teman ya. Keren kan ya, sekarang bahasa Inggris di sekolah dasar tuh udah ceritanya bagus-bagus loh. Oke, jadi kayak pertanyaan number 1 udah dijawab. Number 2 ya, why do you think historians and archaeologists are fascinated by artifacts? Jadi kenapa para sejarah dan arkeolog itu senang untuk mempelajari artefak? Jawabannya ada di 141. Oke, number 3. Di mana orang bisa menemukan harta karun yang hilang yang dicuri oleh bajak laut. Nah, ini ceritanya lucu pasti. Oke, terus kemudian tadi number 4, apa itu shipwreck? Artinya apa itu kapal yang rusak ya. By the way, Davis, you should see your writings or spelling right there. Itu wreck-nya ketukar ya, W-R-E-C-K harusnya. Terus number 5 itu mungkin maksudnya adalah why was the San Jose traveling to Spain? Kenapa San Jose itu mau pergi ke Spanyol? Nah, itu tadi udah ada ceritanya sedikit, pasti Davis tahu jawabannya. Number 6, what makes the ship exploded? Apa yang membuat kapalnya jadi meledak? Nah, itu memang nggak tahu karena di cerita nggak ada ya. Memang nggak punya halaman 141 dan 142. How do you think the ship was found? Bagaimana menurutmu kapalnya itu bisa ditemukan? Number 8, who do you think found it? Siapa kira-kira yang menemukan kapal itu? Yang terakhir, siapa yang mau mempelajari tentang kapal tersebut? Itu kalau nomor 9 tadi ada ya di jawaban yang page sebelumnya. Nah, itu dia Davis. That's sedikit yang Mem Ana bisa bantu. Kalau ada pertanyaan boleh chat Mem Ana lagi. Nah, buat teman-teman yang lain juga boleh ya kirim ke Mem Ana soal pelajaran SD, SMP atau SMA atau tes TOEFL yang kalian bingung. Maybe I could help. Okay? Alright, see you guys, pals. Bye bye.